Halo, selamat sore teman seru CGV. Ketemu lagi di CGV Kepo. Em, saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan sehat semua. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seru di CGV Kepo barengan sama bintang tamu yang ak- yang filmnya akan tayang nanti 13 Mei 2021 di CGV. Ini adalah salah satu film Lebaran yang akan tayang. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman CGV, teman seru mau tahu seputar schedule-nya bisa langsung dicek di website ataupun di app-nya CGV ya. Jadi sambil nunggu-nunggu, teman-teman boleh komen ataupun boleh nanya di kolom komentar. Sebentar, aku cek dulu ya. Em, Sebentar. Oke, sebentar ini. Hmm, Sebentar ya. Oke, sambil nungguin Dul dari salah satu cast yang akan main di Dir Imamku, film Lebaran yang tayang 13 Mei 2021, teman-teman boleh loh untuk ikutan komentar ataupun ikutan nanya di kolom komentar yang ada di bawah ya. Oke, saya juga mau ngasih tahu kalau misalnya CGV sudah buka kembali di beberapa lokasi yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman sudah kangen banget untuk pengen kembali ke bioskop, nonton film-film yang ada di CGV, langsung aja cek websitenya sama appnya CGV untuk tahu mana aja sih lokasi-lokasi CGV yang udah buka. Oke, aku coba cek dulu sebentar ya. Mudah-mudahan dulunya sudah ada. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, gimana posnya lancar, teman-teman seru semua. Oke, mana ya ini dulnya? Sore. Halo Dul, sore. Halo. Apa kabar Dul? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat ya. Oke, puasanya gimana? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Lancar-lancar ya. Oke, Dul, kita mau ngajak teman seru untuk ikutan ngobrol di live CGV sore ini. Yap. Kita mau ngebahas soal film pertamanya Dul nih ya, Diri Imamku. Hmm. Boleh dong diceritain sedikit nih soal film ini Dul. Jadi kayak misalnya gimana sih perasaannya Dul join di film ini? Jadi cerita apa? Cerita filmnya atau cerita perasaanku main film? Oke, yang pertama perasaannya Dul dulu main film karena ini pertama kalinya ya Oke. kan. Ya sebenarnya senang banget, bersyukur banget. Alhamdulillah gitu aku bisa mengeksplor sisi seniku di eh, sisi seni yang lain. Eh, jadi dari dulu emang aku udah tertarik untuk ini untuk apa seni peran, cuma dulu belum ada yang nawarin gitu, belum ada yang nawarin, Oke. nggak laku dulu. Adapun yang nawarin aku tanya kenapa aku gitu, itu alasannya tuh klise banget karena good looking bisa dijual. Itu aku kurang tertarik karena aku kan idealis gitu. Nah waktu pertama kali sutradara Budian ini menawarkan uh, film Diri Imamku untuk aku tanya kenapa harus aku nggak pernah acting walaupun aku tertarik gitu. uh, Budian memberikan alasan yang cukup gak bisa aku sanggah gitu karena uh, tidak ada orang yang bisa memerankan karakter Haris selain kamu, kata Budian gitu. Jadi oke. Kalau gitu aku minta disediakan pelatihan acting gitu, pelatihan acting karena aku sama sekali nggak bisa acting. uh, aku minta di pelatihan acting, jadi sebelum reading ya aku latihan acting dulu, dan itu rasanya seneng banget, luar biasa banget, adiktif juga, menantang juga karena itu akan mengeksplor sisi-sisiku yang lain ya kan, jadi seneng banget lah. Alasannya Dul buat terima project ini apa Dul? Selain tadi karena pengen mengeksplor lebih soal dunia seninya. Ya karena aku dipercaya gitu sebagai dari sutradaranya, karena katanya ya nggak tahu dia ngomong gini ke aku doang atau tapi emang aku cukup terwakili kayak waktu aku nanya kenapa aku.
karena nggak ada lagi yang cocok memerankan Haris selain kamu, katanya sih gitu. Ya udah, insya Allah aku bisa bisa mendeliver Haris dari novel, walaupun berbeda yang dari novel sama film. Insya Allah aku bisa mendeliver Haris dengan sebaikku semampu. Oke. Nah, karena ini film pertama, ada nggak sih Dul rintangan atau tantangan gitu yang dialamin sama Dul nih untuk memerankan karakter Haris? Banyak Susahnya kayak apa sih, bisa ceritain nggak? tangannya apa ya, banyak banget. Ya kayak awal-awal gitu kan aku kan biasanya main musik gitu kan. Ya, Oke. musik ya pertama-tama kaget gitu sama dunia film gitu. Biasanya kan aku cuma kalau di dunia musik kan misalkan main di Makassar gitu, kita berangkat jam 5 pagi dari bandara, nyampe jam 8, cek sound jam 10 sampai jam 12, terus kita bisa kuliner, main-main, bisa hangout, terus manggung 8, itu pun langsung ditransfer gitu kan, langsung turun gitu. Kalau film kan berbeda gitu. Kalau film kan kita dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, kita benar-benar dedikasikan seluruh raga dan jiwa kita ini untuk membuat adegan gitu. Jadi benar-benar waktu awal-awal tuh sempat kaget gitu karena aku alhamdulillah sebagai pemeran utama. Jadi di call sheet-nya itu ada Haris. Jadi yang aku kerjain awal-awal tuh cuma memahami dialog, take, baca dialog, take, baca dialog, take. Jadi sempat mabok dialog juga gitu, sampai pusing gitu, sampai benar-benar kram tuh kepala gitu. Hai. Ya gitu sampai hari ke hari kedua itu aku nangis, sempet sempet kapok gitu, sempet aduh kenapa ya gue ambil nih ini film, harusnya gue main musik aja gitu, sampai aku nangis ke Tisa. Untung ada Tisa gitu ya, kita alhamdulillah ini film pertama didampingin sama pacar gitu yang bisa mensupport, dan Tisa kan juga jam terbangnya di dunia seni peran uh, banyak gitu, jadi apa ya, merasa terbantu juga sama Tisa. Jadi banyak banget kesulitan yang aku alami di awal-awal. Dan aku Tapi juga punya masalah dengan artikulasi itu. Kalau kalian sadari, Al dulu tuh kalau ngomong agak belibet, ya kan agak susah gitu. Jadi ada artikulasi dilatih gitu, dan aku juga punya kebiasaan mulutku tuh kalau udah bermain drama tuh suka gini. Jadi kalau lagi dialog tuh, kamu kenapa? Suka gitu, dan itu selalu mau sutradaranya dulu hilangin ya, ada susah itu kebiasaan. Dan medok, dan aku kan orangnya medok kan, jadi ada beberapa dialog yang si Haris ini kan anak gaul banget, sedangkan aku kan medok banget. Ada beberapa dialog yang harus diulang-ulang itu karena aku medok. Banyak sih. oke. Nah, Dul, karena ini film pertama, sebelum syuting nih, ada acting nggak sih Dul? Sebelumnya ambil kursus acting atau apa gitu untuk belajar mendalami karakternya? Oh, ada. Ada, tentu ada. Ya itu yang aku bilang ke Budian sebagai sutradara. Waktu memilih aku bilang aku nih belum pernah acting. Adapun aku pernah acting tuh 2008, dan 2008 tuh itu pun FTV, dan aku udah lupa. Palingan aku ada acting di video klip. Tapi kan video klip nggak ada dialog. Aku perlu tolong disediain pelatihan acting, bukan reading ya, bukan workshop, tapi bener-bener kayak les acting. Jadi emang sebelum kita memasuki proses masuk ke dalam skenario, memang aku ada sempet 3, 4, 5 kali itu berhari-hari berturut-turut itu belajar acting. Apa itu acting, mengolah rasa, merecall memori, belajar nangis, belajar marah, belajar kecewa dalam acting. Jadi bener-bener apa ya, mengolah rasanya tuh. Dan aku suka gitu, karena emang aku suka banget melakukan hal yang berbau dengan apapun itu, yang penting rasa gitu ya. Jadi persiapannya juga cukup matang ya Dul ya, dan panjang gitu ya untuk memerankan karakter di film ini. Panjang banget. Nah, Dul, bisa ceritain nggak sih tentang filmnya sendiri? Dul tuh memerankan karakter Haris. Haris ini siapa sih gitu, dan apa sih tokoh ini di film ini penting atau enggak, atau
gimana ngejalin chemistry-nya sama Tisa gitu. Ya kalau dari sisiku sebagai Haris itu orang yang ini ya, dia tuh Jagger gitu, pentolan di antara teman-temannya gitu. Dia juga punya pacar Alisa gitu. Maaf ya, by the way aku sambil jalan ya, aku mau ke stasiun TV. Jadi Haris tuh Jagger, dia tuh mempunyai sosok leadership yang kuat. Dia punya YouTube channel sama teman-temannya dan dia tuh leadernya gitu. Dan dia cukup nakal, cukup liar, cukup tidak patuh sama ibunya gitu. Ya nakal ya, dia mempunyai pergaulan yang liar gitu, yang mungkin juga di film itu ingin disampaikan bahwa anak muda sekarang nih banyak nih Pak pergaulannya tuh yang melampaui batas gitu. Mungkin beberapa kalian juga udah lihat trailernya. Sampai suatu kejadian ada hal yang membuat karakter Haris tuh berubah 180 derajat. Dari Haris yang jadi tadinya anak muda biasa, nakal, gaul, tiba-tiba jadi Haris yang berubah 180 derajat. Itu juga tantanganku waktu acting gitu ya, dari Haris yang tiba-tiba jadi berubah 180 derajat, jadi Haris yang dia pengen hijrah gitu, jadi Haris yang religius, Haris yang diam, Haris yang tegas. Jadi karena ada suatu kejadian yang membuat si Haris ini ingin hijrah, sehingga dia akhirnya menjadi karakter yang sangat religius, sangat alim, dan sehingga dia ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya gitu. Tapi dia kira mendekatkan diri dengan Tuhannya akan membuat hidupnya tuh tenang, adem ayem, damai. Tapi ternyata malahan dia semakin dekat dengan Tuhan, malahan semakin ujian hidup datang menempa si Haris gitu. Jadi di sini mungkin filmnya menceritakan tentang bagaimana si Haris ini survive gitu menghadapi ujian hidup yang menempa hidupnya waktu sehabis dia hijrah gitu. Kalau chemistry sama Tisa sih alhamdulillah gampang sih, karena kan ya kita di real life juga udah sering pacaran gitu, malah kadang-kadang kita malu sendiri gitu. Ini kayak pacaran tapi difilmin gitu. Aneh nggak sih rasanya acting sama pacar sendiri? Enggak, cuma kadang aneh aja kalau kan kita maksudnya ya di luar kamera sama di depan kamera kita tetap sebagai pasangan kan. Oh ya. Kadang aneh gitu, ada adegan mesra tapi yang nonton banyak gitu ya, malu juga gitu. Jangan kita kan selalu berusaha sopan gitu kalau udah kalau kita pacaran tuh depan orang banyak itu selalu berusaha sopan, tapi ini kita ada adegan mesra-mesraan dilihatin banyak orang. Oke. Ini kan proses syutingnya kan sudah selesai nih Dul ya. Ada nggak sih hal-hal yang memorable buat Dul nih selama proses syuting berlangsung? Ada beberapa ya. Kayak ada tuh waktu 5 hari pertama itu aku ada adegan berantem besar sama Alisa. Scene yang memorable salah satunya itu. Aku berantem besar sama si Alisa. Tapi di real life, di kehidupan nyata, aku tuh orangnya kalau ada masalah selalu aku pendam, kalaupun aku nggak suka sama orang tuh aku diem, nggak pernah yang aku marah sampai ngebentak-bentak gitu. Jadi waktu take itu aku bingung gitu. Walaupun udah ada acting coach ya, marah gimana, cuma ternyata waktu di lapangan tuh beda. Ini aku marah gimana ya, teriaknya gimana ya, sama pacar sendiri gitu. Sampai itu perlu kita selesai take itu sampai jam 4 pagi Jadi karena emang aku nggak bisa marah, jadi disuruh marah dulu, kurang teriak. Tapi ya oke. Akhirnya ya aku manfaatin apa aja yang bisa bikin aku kesel, aku recall lagi memori yang bisa bikin aku kesel. Akhirnya sampai aku marah, sampai nangis beneran itu sih. Bisa juga sampai kaget gitu. Aku bener-bener sebenarnya marahnya tuh bukan karena marah sama Alisa gitu. Ini marah ini udah jam 3 pagi, udah jam 4 pagi aku mau pulang gitu. Sampai akhirnya nangis. Jadi kebawa ya. Jadi kebawa emosi gitu. Kebawa emosinya juga ya. Itu memorable banget. Nah, sama ada satu lagi mungkin gitu ya. Ada satu lagi waktu ada adegan di masjid. Itu ada waktu ini juga pembelajaran bagi
nanti yang nonton juga mungkin juga pelajaran bagi aku juga gitu. Jadi ada dialog si Ustadz, si Waktu Haris mencari solusi gimana caranya hidupnya bisa damai, ada dialog si Ustadz nih, belilah kesulitanmu dengan sedekah gitu. Terus aku bilang pas sudah off cam gitu ya, "Pak Ustadz, masa kesulitan bisa dibeli gitu, masa Tuhan bisa kita beli gitu?" Oh ternyata emang ada ayatnya gitu, aku lupa ayat apa, surat apa, cuma kurang lebih bunyinya gini, maukah kau kuajari sebuah perniagaan yang tidak akan kau dirugikan sama sekali, yaitu sedekah gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ilmu itu aku terapkan juga dalam dunia nyata gitu. Jadi mungkin itu hal yang berkesan juga. Oke. Nah, sekali ngomongin soal hal berkesan, di sini ada nggak sih Dul pelajaran yang bisa kamu petik nih dari filmnya sendiri sebagai sosok Haris? Ada nggak sih? Banyak sekali, banyak sekali. Bagaimana kita harus patuh sama ibu, terus bagaimana kita tidak egois yang tadinya semenjak Haris hijrah kan dia menjadi sedikit egois gitu loh. Apapun yang benar di mata dia kan belum tentu benar di mata teman-temannya, tapi ya akhirnya si Haris bisa berubah, oh ternyata benar tuh relatif gitu. Terus banyak ya tadi kayak sedekah ternyata bisa membeli kesulitan gitu ya. Terus aku juga tahu ternyata kalau malam pertama itu ternyata ada doanya gitu setelah nikah gitu. Aku juga baru tahu itu di film gitu. Aku ada dialog itu, emang ada doanya kan malam pertama itu? Oh doanya kayak gini dulu, akhirnya ya udah aku hafalin aja. Ya bentar kan juga dipraktekin Oh, kalau nikah gitu kan. iya benar. Banyak sih, banyak banget, Jadi banyak banget, banyak jadi banyak cukup dialog banyak dialog pelajaran ya. ya dialog tuh yang menginspirasi gitu. Ntar kalau aku bocorin semua spoiler Oke. gitu. Salah satunya tadi itu belilah Benar kesulitanmu benar dengan benar benar. sedekah. Iya. Dul, nih ini kan kebetulan filmnya juga temanya religi nih, drama religi dan Ya, tayangnya pas Lebaran, ya kan? Ada nggak sih yang pengen dulu sampein buat teman seru CGV? Kenapa sih wajib banget nonton film Dear Imamku? ya mungkin apalagi yang ingin disampaikan, apalagi di situasi Ramadan kayak gini, kita kan pasti berlomba-lomba ingin lebih baik di mata Allah, ingin lebih dekat dengan Tuhan gitu. Hmm. Tapi ternyata untuk dekat dengan Tuhan tuh nggak semudah itu gitu ya. Mungkin Tuhan tuh juga jual mahal ingin dideketin gitu ya. Jadi semakin kita ingin mendekatkan diri sama Tuhan, malahan semakin ujian hidup akan menimpa kita gitu. Dan di film ini banyak sekali ilmu bagaimana si Haris ini survive menghadapi rintangan-rintangan, ujian-ujian, agar dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, agar dia tetap istiqomah dalam memperbaiki diri, dalam mendekatkan diri dengan Tuhan gitu ya. Jadi bagaimana dia survive menghadapi ujian yang memang kodratnya kalau kita ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih kita ujian gitu ya. Bagaimana dia tetap survive gitu, dan bagaimana dia mencari ilmu-ilmu itu agar dia tetap survive gitu ya. Jadi emang message-nya sendiri pas ya di bulan Ramadan ini ya, Ya, dan menyambut kemenangan nanti gitu ya. iya. Nah, Dul, dengar-dengar Dul sendiri ngisi soundtrack di sini ya, Dul, untuk Alhamdulillah. filmnya. Ya, alhamdulillah. Ceritain dong sedikit dong gimana nih? Ya sebenarnya soundtracknya udah dari tahun lalu aku rilis lagunya gitu. Aku rilis lagunya Oke. yang jelas Sang Pemuja. Alhamdulillah aku duet sama Fadli Padi. Nah, Oke. terus waktu perjalanan itu kan aku sebagai Haris merasakan adegannya, aku merasakan apa ceritanya gitu. Terus aku bilang ke sutradara aku, kayaknya cocok deh kalau soundtrack. Aku tanya dulu, udah ada soundtrack belum? Kayaknya ada laguku nih yang cocok sama satu cerita ini gitu. Terus aku offer aja, mau nggak gitu. Alhamdulillah mereka mau gitu. Dan akhirnya karena aku mungkin sebagai sisi Harisnya, aku merasain lebih dalam si Haris itu kayak gimana, ceritanya kayak gimana, peristiwanya kayak gimana. Jadi aku buat versi yang baru gitu, aku buat versi yang lebih drama gitu, yang lebih dalam sih kalau menurutku dari Sang Pemuja ini, yang dirilis barengan film tanggal 13 Mei besok.
Oke, jadi rilisnya di digital platform tanggal 13 juga ya, barengan sama versi film baru ya, versi dramanya versi lah. baru. Iya. Judulnya Sang Pemuja Sang tadi ya. Pemuja. Ya, teman seru tuh, tungguin tanggal 13 nanti, ada filmnya juga, ada soundtracknya dari Dul nih. Nah, selain ini Dul, ada nggak sih project dalam waktu dekat nih, dari Dul sendiri, projectnya nikah, atau project band lagi, ngisi soundtrack lagi gitu, atau acting lagi nih di film berikutnya? Kalau acting nanti aku masih break. Kalau Oke. acting soalnya, kalau acting aku mungkin ya harus pilih-pilih sutradara juga, harus pilih-pilih cerita. Ya bisa aja sebenarnya gitu aku main sinetron langsung dapat uang banyak. Cuma kan itu aku nggak suka gitu. Aku pengen dapat partner partner menciptakan sebuah seni itu yang satu jiwa gitu. Jadi masih milih-milih juga. Tapi kalau terdekat insya Allah 28 Mei. 28 Mei ini sama sama apa Giring Ganesha. Giring Ganesha. Oh, ini project apa nih? Lagu, album, atau single? Lagu. Ada lagu. Lagu ya. Baru Wah, gereja. nunggu ini berarti ya. Kalau sama Tisa sendiri ada nggak nih plan buat duet bareng gitu? Ada, tapi dia lagi sibuk cinta. Jadi kita ada rencana gitu mau buat, ya kalau misalkan emang insya Allah kita bisa sampai setahun gitu ya, kita mau buat mini album anniversary untuk setahun gitu. Oke. Udah buat lagu-lagunya, udah ada satu lagu yang udah direkam. Kita lagi ngumpulin 4 lagu lagi, cuma aku udah ada lagunya insya Allah. Allah ya, lancar ya. Oke, Dul, ngomong-ngomong soal bioskop nih ya, Dul udah pernah nonton ke bioskop lagi belum, Dul? Baru-baru ini. Udah gitu kemarin, Udah. tapi waktu itu orang masih pada parno, tapi aku nggak. Aku kan orangnya, walaupun aku terpatu sama covid, aku nggak takut gitu sama covid. Aku nonton sama Tisa itu dalam satu ruangan cuma berdua doang. Ya udah, Kayak milik sendiri ya. nggak ada orang gitu, terus aku pindah aja ke sebelahnya. Tisa kan nggak boleh kan, padahal aku pindah aja. Iya, betul. Pacaran terus ada security-nya, mas samping kan nggak boleh duduk sebelahan gitu. Maaf mas gitu, samping lagi. Jadi ada satu kursi yang berjarak tapi nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi ya aku diem aja gitu, aku ngumpet, masnya hilang, aku pindah lagi ke samping Atisa. dua kali akhirnya yang kedua tuh aku nonton film apa gitu ya, itu udah lumayan rame dan aman sih, alhamdulillah aman, bersih juga, dan ya katanya kan juga setiap ganti penonton disemprot, jadi aku percaya aja gitu. Bismillah gitu, insyaallah aku udah melakukan segala upaya untuk kesehatanku, bismillah nggak kena covid. Harus juga berdoa ya, selain menjalankan prokes yang ada ya. Iya betul. Dul, sekali mau nanya nih, 3 aktor favoritnya Dul siapa sih dari Indonesia? Kalau nomor 1 Reza Rahardian. Okay. Itu nomor 1 karena aku waktu itu nonton dia tuh pertama kali di film House Cokroaminoto. Itu tegas banget. Bagus banget itu. Tapi tiba-tiba aku nonton dia di film Kapan Kawin. Tiba-tiba dia menjadi sosok komedian yang luar biasa, yang aku ketawa terus gitu. Terus tiba-tiba dia ada lagi di My Stupid Boss, jadi pelawak juga. Tapi dia bisa jadi sosok yang tegas di Cokroaminoto. Dia pun juga bisa jadi sosok yang romantis di film-film romance lainnya gitu. Jadi itu sih kalau yang aku kagumi dari Reza Rahardian, dia bisa menjadi beberapa peran tuh, dan itu menurutku nggak gampang gitu. Jadi pertama Reza Rahardian, kedua itu Mad Dog. Oke. Kang Yayan ya. Kang Yayan ya. Kalau ketemu aslinya tuh halus banget gitu. Aku kan ketemu sama Tisa kan nemenin FFI gitu. Aku kaget, ini Mad Dog. Perasaan di layar lebar tuh kayaknya sangar gitu. Tapi ternyata aslinya tuh baik banget, ramah. Kalau ketiga siapa ya? Tisa Biandi deh. Tisa, oke. Pacar sendiri ya. Tapi emang dia bagus sih aktingnya. Betul. Aku aktingnya, awal akting dia tuh kagum banget gitu. Agak sempet khawatir juga gitu, aku nggak bisa ngimbangin dia gitu. Karena kan aku baru banget, aku masih ada kaku. Gitu. Tapi alhamdulillah dia selalu suka gitu.
Iya. Kalau musisi sendiri, nah dulu kan juga musisi nih. Tiga musisi Indonesia deh, favoritnya dulu siapa? Kalau sekarang aku lagi suka sama Chrisye. Oke, Lagi suka almarhum sampai Chrisye. almarhum Chrisye, sampai wallpaper HP ku tuh aku ganti Chrisye gitu. Eh, Oke. siapa ya? Selain Ahmad Dhani sama Hestianti ya. Iya. Chrisye, terus siapa lagi ya Indonesia tuh? Naif, Naif ya, aku Oke, suka nah, banget sama Naif. Terus satu lagi siapa ya? Chrisye, Naif. Selain Dewa Ratu ya, siapa ya? Yang aku banyak tahu lagunya tuh Pamungkas lah. Pamungkas ya Pamungkas, yang itu Pamungkas ya. karena dia berhasil membuat lagu bagus di masa kini dan viral juga. Itu nggak gampang. Betul, 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 betul. Nah, Karena kalau tadi udah ngomongin membuat aktornya, lagu musiknya, bagus sekarang film zaman deh. sekarang tuh viral tuh nggak gampang, dan sedangkan Pamungkas bisa bikin lagu bagus terus viral. Jadi itu hal yang nggak mudah Betul, di betul. fans gitu. Iya. Nah, kalau film sendiri dulu, film Indonesia favoritnya dulu, sebutin tiga nih. Film Indonesia favoritku satu Hos Cokro Hmm, Aminoto. Itu Astagfirullahaladzim. menjadi apa ya, referensi besarku dalam memerankan Haris gitu ya. Aku Oke. niru niru Mas Reza banget sebenarnya. Apa lagi ya? Film Indonesia ya. Film lama tuh dulu di sini ada setan. Oke, di sini ada setan Ada ya. Oke. setan. Terus sama film apa lagi ya? Film apa lagi ya? Kemarin tuh nonton tuh apa judulnya? Love is Blind. Cinta itu buta. Dodit Mulyanto. Oh iya. Itu Iya, bagus iya, banget. benar-benar. Itu aku sampai habis nonton itu sampai langsung bikin lagu. Gara-gara Oh. gara-gara itu film gitu. Dia membawa Oke, dampak Dul. yang positif. Benar-benar, benar-benar. Nah, terakhir dong tuh ajakan teman seru untuk nonton Diri Mampu di CGV Lebaran nanti. Oh ya, kawan-kawan yang lagi nonton live ini sekarang, jangan lupa dengan rendah hati ya, dengan amat mohon, ayo kita ke bioskop lagi, silaturahmi dan nonton film Bir Imam. Seru banget. Pastinya seru, Siap. dan insya Allah nggak seru doang tapi bermanfaat buat menambah wawasan ilmu. Yes. Terima kasih banyak Dul Semoga untuk waktunya. ya, Sukses selalu filmnya. Semoga nanti laris banyak yang nonton dan juga bisa memberikan banyak pelajaran ya buat teman-teman semuanya. amin ya Allah. Makasih banyak Dul. Hati-hati di Makasih, jalan. selamat ngabuburit. Oke. Ya. Siap. Nah, teman seru CGV, barusan selesai live sama Dul ngomongin soal film Dia Imamku yang nanti bakalan tayang di CGV tanggal 13 Mei ini Lebaran. Ajak keluarganya untuk silaturahmi di bioskop. Insya Allah aman. Jangan lupa atuhi juga protokol kesehatannya ya. Ini aku sambil ngelihat lagi nih, siapa tahu ada Tisa, Tisa yang nanti bakalan join juga di sini sambil nungguin ya. Aku pengen ingetin lagi bahwasannya ada beberapa lokasi CGV yang sudah buka di Indonesia. Ada beberapa film juga yang seru-seru banget pastinya. Jangan lupa untuk cek di website dan app-nya CGV. Ada film The Box, ada film Sobok, ada juga film Mortal Kombat, dan Minari yang sekarang lagi ngehits banget. Banyak diomongin sama orang-orang karena barusan menang Oscar kemarin neneknya. Oke, aku cek dulu ya, ini ada Tisa atau enggak. Nanti kalau misalnya ada, biar kita live bareng sama Tisa. Sebentar ya. Oke. Oh, sisanya sepertinya sedang berhalangan, jadi saya rasa cukup sambil sini aja, si GB Kepo-nya. Terima kasih banyak untuk yang menonton. Jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Sukses selalu dan juga semoga puasanya lancar sampai hari kemenangan minggu depan. Terima kasih banyak. Jangan lupa ke CGV, cek websitenya dan juga app untuk info-info film yang sedang tayang ataupun yang akan tayang. Dan
Minggu ini lagi ada seru banget, ada namanya Midnight Sun. Buat teman-teman K-popers, jangan lupa cek websitenya CGV, app-nya CGV. Midnight Sun tuh tayang di mana aja sih? Kemudian juga nanti weekend ini ada juga Gintama. Gintama The Very Special buat pencinta anime. Jangan lupa cek ya website CGV ini, ada banyak banget site yang menayangkan Gintama dan juga Midnight Sun weekend ini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore.